Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan JIMIT kita dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara JIMIT saya, di mana saya sudah mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam JIMIT ini. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan izinnya dan ridhonya kita bisa berkumpul dan bertatap maya, dan mudah-mudahan kita acara 1 jam ke depan lancar. Amin. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada paduka alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja acara kita hari ini, tetapi mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen di mana saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Sampai terakhir karena ini merupakan bentuk dari aksi nyata yang saya lakukan. Jadi nanti mangga Bapak Ibu untuk menyimaknya dan memute-kan mikrofonnya. Sebentar saya share dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu yang saya share filenya? Bisa dijawab, kalau tidak dinyalakan mikrofonnya bisa dijawab di chat saja. Ya, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Saya Liz Kurniati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang yang bertugas di SMK Negeri 1 Jatisari akan melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, guru khususnya ya, ini banyak aspek ya yang namanya lingkungan sekolah itu bukan hanya guru saja. Ada kepala sekolah, guru, warga sekolah di sini bisa siswa, karyawan, guru, kepala sekolah, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan baik apa saja yang sudah dilakukan di sekolah. Seperti kita ketahui banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-harinya dari mulai kita masuk sampai kita pulang dari sekolah. Nah, selain kebiasaan baik juga ada karakter baik. Jadi kebiasaan itu memang yang biasa kita lakukan setiap harinya. Nah, kalaupun nanti ada karakter baik, itu merupakan bentukan dari apa yang sudah kita biasakan, kita lakukan di sekolah. Nah, nanti akan menjadi budaya positif. Jadi ini nanti yang harus diterapkan menjadi budaya. Karena budaya itu muncul dari kebiasaan, dari karakter dan perilaku sehingga membentuk budaya yang memang terus-menerus kita laksanakan di sekolah. Dan kita ketahui tentang profil pelajar Pancasila yang sudah 2 tahun belakangan ini kita laksanakan, yang mencakup kegiatan-kegiatan baik di ruang kelas ataupun di luar kelas atau di sekolah seperti itu juga merupakan upaya kita dalam menciptakan budaya positif. Dan ini ya, mandiri, merdeka, bertanggung jawab, berpikir, bertindak, mencipta, sehingga dari keseluruhan apa yang kita lakukan dari budaya positif dan lain sebagainya itu
akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Kita dalam melaksanakan kegiatan di sekolah juga merasa nyaman, bahagia, tentram, seperti itu. Itu tujuan dari menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini berikutnya ya, yang termasuk ke dalam budaya positif itu mencakup dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi berlaku di seluruh dunia, di negara manapun, itu kebajikan universal. Jadi seumpamanya tentang tanggung jawab, kejujuran, nah itu merupakan mata uang yang berlaku di belahan negara manapun. Setelah itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi yang akan nanti kita bahas di diskusi kita kali ini. Dan ada juga untuk membuat keyakinan kelas. Barangkali Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas ataupun ada yang belum. Nah, nanti akan saya berikan gambaran bagaimana atau contoh yang sudah saya buat tentang keyakinan kelas ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita nanti harus ketahui apa saja sih yang kebutuhan dasar manusia itu yang memang wajib ataupun mau dipenuhi kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol, terus yang terakhir nanti restitusi segitiga restitusi. Nah, jadi nanti komponen-komponen ini akan saya jabarkan dari awal sampai akhir. Nah, ini selanjutnya ya, kita langsung saja ke materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Ya, seperti kita ketahui ya, jadi menurut seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, apa sih kontrol itu? Yang harus kita ketahui seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini penjelasannya yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, dan ini berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi pemaparan kita kali ini. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ya, ada
pendapat dari Stephen. Sebentar Bapak Ibu. Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bentar saya ini dulu mute dulu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah itu ya perubahan paradigma yang dicanangkan oleh Stephen R. Covey. Selanjutnya, nah ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ada realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi akan berbeda antara stimulus respon dengan teori kontrol ya Bapak Ibu. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda terhadap suatu hal. Begitu juga kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau ada orang lain bisa mengontrol saya di dalam stimulus respon, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Walaupun tadi yang sudah dijelaskan bahwa seumpamanya ada murid yang mau dikontrol oleh gurunya, tetapi lama-kelamaan dia akan menyadari bahkan ada kecenderungan untuk berontak ataupun menolak apa yang disampaikan oleh gurunya atau diperintahkan atau diharuskan oleh gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu di dalam stimulus respon itu ada saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di stimulus respon kita bisa memaksa kalau seumpamanya apa yang kita mau ternyata tidak dilaksanakan gitu. Nah, di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita itu bukan dalam menangani murid itu bukan kompetensi ya Bapak Ibu, tidak ada menang, tidak ada kalah. Jadi di teori kontrol yang diharapkan yaitu model berpikir menang-menang, win-win. Jadi sama-sama enak, nyaman, dan kita tidak ada yang merasa dirugikan ataupun tidak merasa ada yang terpaksa salah satunya. Seperti itu barangkali Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ini yang bagian B-nya tentang makna disiplin. Kita seringkali mendengarkan atau mengucapkan kepada seseorang tentang disiplin. Dan disiplin itu sebetulnya pengertiannya apa sih gitu. Di sini ada Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi semua murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang ada di dalam diri, bukan di luar diri kita. Nah, itu mungkin pengertian dari disiplin menurut Diane Gossen. Selanjutnya, Diane Gossen juga menyatakan bahwa arti dari kata disiplin juga
berkonotasi dengan disiplin diri. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jika seseorang sudah memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai seorang guru nih, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini digarisbawahi ya Bapak Ibu, jadi motivasinya kita harus mempunyai motivasi yang intrinsik yang atas kesadaran diri sendiri dari dalam hati kita. Seperti itu. Nah, bagian C, nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau ya yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ternyata contoh nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Banyak ya contohnya. Ini kita ambil 6 institusi ataupun organisasi yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang pertama itu barangkali Bapak Ibu sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebenekaan global, kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah itu ya profil pelajar Pancasila. Untuk nilai-nilai kebajikan, menurut Ibo Primary Years Program, PIP, sikap murid yang merupakan nilai-nilai kebajikan itu bisa berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini lebih banyak lagi dari kalau kita bandingkan dengan profil pelajar Pancasila, lebih lengkap. Nah, ternyata semakin ke sini semakin banyak nih. Ya, ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Nah, menurut IHF itu nilai-nilai kebajikannya itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Dan seterusnya, ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan yang keempat, menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills, itu dibagi dua ya, ada keterampilan hidup, ada juga petunjuk hidup. Kalau keterampilan hidup itu mencakup dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidupnya itu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas,
berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab. Nah, selanjutnya, the seven essential virtues atau dari building moral intelligence ya, Michelle Borba itu hanya ada sekitar 7 ya, maaf. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang keenam, menurut The Purchase Project, ya, proyek nilai-nilai kebajikan, ternyata ini udah mencakup keseluruhan barangkali, tapi ada yang sama antara lembaga yang lain, institusi atau organisasi yang lain dengan yang satunya. Ada yang mungkin di sini ada, di yang satunya nggak ada. Nah, kalau yang ini, yang terakhir ini lebih lengkap sepertinya ya Bapak Ibu. Ada tentang peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, balas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Itu sudah selesai saya bacakan ya contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi ya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berperilaku untuk menghindar permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar ya. Nah, yang terakhir ini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka. Jadi ini semuanya yang 1 dan 2 itu bersifat eksternal. Kalau yang ketiga itu udah bersifat internal ya Bapak Ibu. Jadi lebih ke motivasinya dari dalam bukan dari luar. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke materi tentang hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gossen ya, di bukunya tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi menurut Chelson Gossen tahun 1996. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, pada bagian di bawah ini kata disiplin tanpa tambahan kata positif. Jadi hanya disiplin saja. Di belakangnya tidak ada tambahan positif. Sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, identitas gagal itu dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Jadi ketika kita mendapatkan hukuman, pasti kita akan merasakan rasa yang tidak enak, tidak nyaman dalam menjalaninya, tidak suka seperti itu. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau ketika anak mendapatkan hukuman, barangkali ada beberapa hukuman yang mungkin seumur hidupnya dia selalu mengingat kejadian tersebut. Memorinya selalu mengingat, walaupun mungkin bentuk hukuman antara yang satu dengan yang lainnya itu kan berbeda, dan dampaknya juga akan berbeda, tidak akan sama antara murid yang satu dengan yang lainnya. Korban mendapatkan keadilan. Ya, ini dalam tanda kutip ya, korban ini dalam artian yang melaksanakan hukuman. Terus murid atau anak akan tersakiti. Nah, di sini kan kalau yang tadi ya, kalau ada hukuman atau ini tuh lebih ke kita yang menghukum itu merasa itu mungkin bersikap adil, tetapi bagi murid atau anak itu akan menyakiti atau melukai perasaannya, barangkali jiwanya, atau mungkin karena dia tidak mengerti kenapa dia harus melakukan itu, kenapa saya harus dihukum seperti ini. Nah, mungkin walaupun tidak diucapkan, mungkin anak tersebut sendiri yang merasa istilahnya tidak nyaman, tidak enak gitu melaksanakan hukuman tersebut. Nah, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, itu dalam hukuman ya. Terus murid atau anak membenci peraturan. Nah, di sini itu identitas gagal berupa hukuman. Kalau identitas sukses lebih yang ke disiplin yang tadi sudah saya paparkan di awal, itu ada dua bentuknya Bapak Ibu, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau di dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dari setiap perbuatan yang dilakukan murid atau anak itu pasti ada konsekuensinya. Pasti ketika kita melakukan suatu hal A, nanti akan ada akibatnya, ada sebab, ada akibatnya. Terus nanti tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi tidak lama ya, seperti tadi hukuman. Barangkali oh ya udah nggak enak ya kan, karena saya sudah melakukan suatu hal kesalahan, terus ada konsekuensinya, anak tidak nyaman. Terus korban bisa diabaikan. Ya tadi kan korban mendapatkan keadilan, kalau korban di dalam konsekuensi itu bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya pasti ya, setiap konsekuensi itu akan menimbulkan, dari setiap kesalahan itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Selanjutnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ini berkelanjutan Bapak Ibu. Konsekuensi ini dalam menerapkan disiplinnya itu tidak hanya satu kali saja. Jadi harus ada monitoringnya, supervisinya, ini kira-kira efektif tidak. Dan selanjutnya itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan ada pertanyaan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi di sini ada penerapan yang lebih manusiawi, saya kira, dalam menerapkan ataupun melaksanakan disiplin. Dan tadi yang konsekuensi yang selanjutnya yaitu restitusi. Nah, restitusi ini berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti cuma hanya satu saja. Tetapi di dalam restitusi itu merupakan pilihan. Jadi nanti yang mana nih yang mau dipilih tindakan dari suatu kesalahan yang sudah dibuat. Jadi solusinya itu apa? Seperti itu kalau di dalam restitusi. Nah, ini ya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak dikuatkan dulu. Ya. Jadi istilahnya ini juga berkelanjutan, tapi lebih ke anak itu supaya bisa menerima gitu, dalam hal dia menerima aja dulu bahwa dia itu salah. Nah nanti jangka panjangnya itu akan seperti apa gitu. Nah korban dalam tanda kutip ya yang melakukan kesalahan itu mendapatkan ganti. Nah gantinya nanti seperti apa, nanti barangkali nanti ada bahasannya. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi dari ketiga yang tadi sudah saya paparkan itu, dalam restitusi itu kita dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Tidak dihukum oleh guru, tidak juga
istilahnya anak yang diberikan konsekuensi. Jadi ini nanti masalah terpecahkan sehingga akan merasa menang-menang atau win-win seperti itu Bapak Ibu. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dan ada pertanyaan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi si murid atau anak itu kita tanya maunya seperti apa dalam memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahan ataupun kesalahan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi harga dirinya tidak hancur. Terus rasa kemanusiaannya juga merasa dihargai seperti itu, walaupun barangkali murid dan anak itu kan umurnya itu jauh di bawah kita, tetap kita memanusiakan murid atau anak dalam hal pemecahan ataupun mencari solusi dari suatu permasalahan. Begitu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata ada lanjutannya nih. Identitas gagal atau hukuman itu sifatnya negatif. Karena ada beberapa penekanan-penekanan yang membuat rasa tidak nyaman, bahkan bisa menurunkan harga diri murid atau siswa. Jadi ada ancaman seperti awas kalau dilakukan lagi ya nanti kali ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini menggunakan mode paksaan. Kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu. Ayo lakukan, tidak boleh tidak. Terus mendorong menyalahkan diri. Jadi murid dan anak itu, aduh kenapa aku saya melakukan hal ini gitu. Terus konsep diri buruk. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ini bisa menimbulkan mereka karena sering dihukum atau melakukan kesalahan, akhirnya mereka bertindak tidak jujur. Bapak Ibu ya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Terus dampak pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, atau tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dibuat oleh guru hanya sepihak ya. Kalau hukuman itu tidak dua belah pihak, murid pokoknya harus melakukan apa yang guru mau, harus melaksanakan apa yang guru perintah, seperti itu. Sehingga ini akan menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Dan itu sangat kejadian yang tidak mengenakan bagi murid atau anak. Nah, kalaupun identitas sukses, tadi kan identitas gagal ya, hukuman yang bersifat negatif. Nah, kalau dalam konsekuensi itu netral dia, tidak negatif, tidak juga positif. Karena nanti yang si anaknya sendiri dia yang harus menerima semua konsekuensi dari suatu kesalahan atau yang dia lakukan. Jadi pertanyaannya, lakukan apa yang saya katakan, stimulus atau respon. Terus mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention, sudah diketahui masuk akal dibuat oleh guru dan murid atau anak ya, membantu guru menyatakan peraturan dan lain sebagainya. Nah, kalau restitusi itu bersifat positif Bapak Ibu. Tadi kan kalau hukuman negatif, konsekuensi netral. Nah, kalau restitusi ini sifatnya positif dalam mendisiplinkan anak. Pertanyaannya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Terus juga ada teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Baik ya, kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan bagan tersebut yang tadi banyak ya yang sudah saya bacakan, maka bisa disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya, sifatnya itu tidak direncanakan, on the spot dilakukan
tiba-tiba ketika murid melakukan suatu kesalahan langsung dihukum seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan oleh si penghukum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi sifatnya hukuman itu bisa berupa fisik ya, bisa berupa pukulan ataupun berupa seperti seumpamanya disuruh lari lapangan, itu fisik sifatnya. Tapi ada juga psikis, lebih ke kata-kata. Mungkin kata-kata itu menyakitkan bagi si murid yang menerimanya. Jadi guru merasa perlu mengeluarkan kata-kata yang sehingga anak tersebut harusnya berpikir, tetapi bukannya justru berpikir bahwa mungkin itu akan melukai perasaan anak seperti itu dalam hukuman ini. Nah, kesimpulan dari konsekuensi itu bersifat sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya. Seperti yang mungkin di sekolah kita itu ada tata tertib, itu dibuatnya oleh guru, oleh pihak sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini makanya bersifat netral ya, Bapak Ibu, dalam konsekuensi ini. Jadi guru hanya memonitor, memantau saja. Tidak boleh jadi pemantau tidak melakukan hukuman. Jadi hanya memantau saja sampai sejauh mana aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak guru itu dilaksanakan oleh murid atau anak. Kita lanjut lagi ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alficon, Panis by Reward tahun 1993, wawancara ESCD Annual Conference Maret 1995 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dan Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan yang hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan dengan menghukum seseorang. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada 3 poin ya, Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi semacam ketergantungan seperti itu. Dan orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, biasanya ini hanya sekedar contoh saja yang memang sudah adiktif ya dalam merokok.
Walaupun dia diberikan penghargaan, diberikan support, dikasih apa untuk berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, mau menguruskan badannya, mengurangi berat badannya, pada akhirnya bila diberikan penghargaan pun pasti ya tidak berhasil karena bukan motivasi dari internal dirinya sendiri. Seperti itu barangkali ya, Bapak Ibu. Dan ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri ya. Jadi semuanya ada siswa nih berprestasi, diumumkan di pengumuman ketika selesai upacara. Barangkali ada siswa atau murid yang lain yang merasa iri, tidak berprestasi seperti yang dipuji di depan orang banyak itu, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut ya. Jadi kita kan tidak mengetahui isi hati seseorang. Barangkali ketika dipuji seseorang itu kita memberikan tepuk tangan, tetapi ada juga barangkali yang merasa tidak senang melihat orang lain dipuji atau diberikan penghargaan seperti itu. Nah, ini jadi akan merusak hubungan. Padahal yang dipuji juga istilahnya sebetulnya tidak minta untuk dipuji, tetapi ada temannya yang tidak menyukai sehingga temannya itu merasa tidak suka kepada orang yang dipuji tersebut. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi karena gurunya udah memberikan penghargaan, si murid itu merasa tidak enak dan tidak berani untuk menyatakan perasaan yang sebenarnya. Jadi mendorong murid itu untuk tidak bersikap jujur. Dan penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ini akan berdampak di dalam kelas itu situasi yang tidak mengenakan karena mereka bersaing satu dengan yang lain, bukannya saling support, malah saling menjatuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Udahlah, saya emang nggak pernah dipuji, nggak pernah diberi reward atau penghargaan, udahlah nggak usah mencoba lagi. Udah ada yang udah bisa, ngapain kita capek-capek, barangkali seperti itu ya. Ininya kurang lebih sikap seseorang ketika mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau tadi penghargaan merusak hubungan, nah yang pertama ini menurut riset yang pertama yaitu dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Nah, itu ya hasil riset yang pertama. Hasilnya ternyata anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu yang riset pertama. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar tanpa diberikan permen. Hasilnya ternyata anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya saja yang benar seperti itu. Dan ternyata penghargaan menurunkan kualitas.
Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswi atau mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Jadi setelah diberikan penghargaan bukannya makin memotivasi ataupun meningkat, malah menurunkan kualitas ataupun kemauan mereka untuk melakukan suatu hal lagi, ya, tidak mau menulis lagi. Mereka yang tidak menerima bayaran harus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Justru yang tidak menerima bayaran jadi termotivasi, walaupun mungkin motivasi awalnya bukan ingin mendapatkan penghargaan, tapi lebih ke pembuktian diri saja. Saya juga bisa kok gitu. Kita lanjutkan. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa seperti itu ya? Jadi di sini ada nih contoh ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ketika dikasih tahu nih, nanti kalau menulis puisi udah berhasil, kalian nanti akan dikasih hadiah gitu. Nah, ternyata kalau yang tidak dikasih itu mereka lebih termotivasi karena mereka tidak tahu kalau mereka nanti setelah menyelesaikan membuat puisi itu akan mendapatkan hadiah. Nah, itu justru mematikan kreativitas. Jadi anak termotivasi, yang satu termotivasi hadiah, yang satu ya karena tidak dijanjikan apa-apa ya mereka melakukan untuk dirinya sendiri seperti itu. Dan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Jadi fokusnya bukan menulis cerita, tapi lebih ke memikirkan hadiah atau penghargaan apa yang akan saya dapatkan, seperti itu. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid itu memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi mereka lebih lama memikirkan, takut salah, takut melakukan hal yang tidak benar. Nah, itu justru akan mematikan kreativitas, bukan malah menambah kreativitas. Nah, ini penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam ranking ya, sistem ranking yang kita ketahui, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau semuanya saya tidak berhasil dalam mendapatkan penghargaan, saya itu merasa gagal. Karena tidak dapat penghargaan yang sudah dijanjikan. Nah, ini kita menginjak ke restitusi ya, Bapak Ibu. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, harus tahu dulu apa sih restitusi, apa pengertiannya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen ya, tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gosen di tahun 1996. Dan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, itu ya Bapak Ibu, pengertian restitusi barangkali bisa kita lebih memahami dalam nanti pelaksanaan restitusi itu sendiri.
Nah, ada berikut ini yang merupakan ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lainnya. Tadi kita membahas hukuman yang pertama. Sekarang kita membahas restitusi yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti kita ketahui ada istilah ya dalam bahasa Inggris, itu experience is the best teacher. Jadi kita dalam restitusi juga belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, agar nanti ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Terus restitusi memperbaiki hubungan, ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menilai diri sendiri, lebih ke menuntun nih kita itu melakukan kesalahan itu kenapa gitu. Jadi bukan lebih menyalahkan ke pihak lain atau yang di luar dari kita sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Nah, kita melanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ya Bapak Ibu, barangkali yang sudah ada yang mempraktikannya di kelas ataupun kita sebagai wali kelas umpamanya, ini idealnya sih dibuatnya itu pada awal tahun pelajaran ketika kita membimbing anak-anak untuk melakukan hal ataupun aturan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Nah, ternyata keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret ya. Tidak seperti tata tertib. Ini lebih ke apa yang diinginkan, bentuknya seperti apa gitu. Di kelas itu maunya kondisinya seperti apa. Nah, ini berupa pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya nanti di dalam keyakinan kelas itu harus positif. Jangan seumpamanya begini, membuang atau jangan berdiri di koridor, itu kan negatif ya. Tapi yang lebih positifnya seumpamanya melewati koridor dengan tidak menghalangi yang lainnya, atau mungkin adalah yang kalimat yang positif yang istilahnya tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh ya. Itu kan kalimat-kalimat negatif, nanti diubah ke kalimat yang positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini bisa disimpulkan dari berbagai keinginan-keinginan anggota kelas itu dibuat satu kalimat yang mirip atau sinonim, itu bisa nanti digabung saja, diringkas saja. Jadi poin-poinnya tuh apa? Dari sekian banyaknya keinginan siswa atau yang dituangkan. Nah, itu bisa dibuat ringkasannya, poin-poinnya saja yang diambil. Sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu jangan sampai nanti pelaksanaannya tidak dilakukan seperti itu. Buat apa capek-capek kalau seperti itu. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang perlu diubah atau dikurangi, ya kenapa tidak? Jadi fleksibel sifatnya, tidak rigid atau kaku seperti itu.
Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah itu ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Setelah selesai, mereka itu ditempel aja di papan tulis ataupun kertas yang memang kita sediakan. Dan susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Tinjau kembali daftar ya, ini yang sudah dicatat itu ditulis, ditinjau lagi ini cocok atau tidak seperti itu. Maaf Bapak Ibu. Terus tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Nah, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas atau sekolah meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas sekolah tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas ya. Jadi tidak hanya di dalam kertas atau catatan-catatan kecil saja, tetapi harus dipasang di dinding yang memang setiap hari semua warga kelas itu bisa melihat untuk mengingatkan mereka seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada tabel ya, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Nih tabelnya itu ada hormat. Tampak sepertinya itu datang tepat waktu. Dan tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Nah, jadi istilahnya nanti kita akan membandingkan antara tampak seperti dan tidak tampak seperti itu. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu dalam hormat ya. Kalau bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Memberikan hasil terbaik, nah tidak tampak sepertinya asal-asalan mengerjakan tugas. Ya. Seterusnya rasa diterima dan dimiliki. Tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak sepertinya mengucilkan salah satu teman kita. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, tidak tampak sepertinya marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Dan yang terakhir, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah, tidak tampak sepertinya mengecilkan salah satu teman kita, marah atau acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Ini tabel Y, tadi tabel T ya Bapak Ibu, ini tabel Y-nya. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Dan yang terdengarnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, dan nanti akan segera saya kembalikan. Nah, kalau berperilakunya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim ya, terus memberikan ruang bekerja, maaf Bapak Ibu, postur tubuh yang tenang. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru atau tugas murid. Guru tugasnya ya, guru ini tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Kalau murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan memeriksa tugas kembali. Nah, bukan tugas guru nih. Guru tugasnya bukan
bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, menerapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Murid juga tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, dan memutuskan untuk teman kamu. Nah, ini yang 5 kebutuhan dasar manusia ya, Bapak Ibu. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup, survival ya, itu kebutuhan dasar. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kita lanjut, pengertian dari kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berada. Sedangkan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dan diakui. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Terakhir, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, tadi ya udah dibahas 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan membahas restitusi atau 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman,
pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini ya merupakan penjelasan tentang penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" Atau bisa juga, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan terakhir, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini?" Kembali ke keyakinan kelas. "Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh manajer, seperti itu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat.
Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, tadi udah kita laksana restitusi posisi kontrol ya, Bapak Ibu. Berikutnya itu segitiga restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama itu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Nah, kalau yang tadi menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan kalau validasi, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan atau seek the belief, kita semua memiliki motivasi internal ya, lebih ke posisi di dalam diri kita sendiri. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi atau langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui teori tentang teori restitusi ini sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan atau mempraktikkan, cuma mungkin tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi seperti itu. Nah, di sini yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi diri kamu sendiri atau sebagainya lah ya Bapak Ibu. Nah, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, itu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ini contohnya ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu ya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah yang pertama tadi ya Bapak Ibu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau keluarga.
Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Ini Bapak Ibu, ketika saya membuat video pembuatan keyakinan di kelas 11 DKP, ada filenya ya. Ketika itu saya berpraktik waktu mengerjakan aksi nyata tugas PMM. Dan kalau yang ini merupakan video segitiga restitusi, nanti tidak usah saya tayangkan ya Bapak Ibu, karena menurut saya itu sudah cukup jelas ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya sudah selesai melaksanakan ini. Saya stop aja untuk sharingnya ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu pemaparan saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Berikutnya masih ada waktu sekitar 10 menit, maka akan saya gunakan untuk melakukan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jangan dulu keluar ya, saya mohon untuk tetap berada di room ini sebelum waktu berakhir, karena kita akan berdiskusi. Barangkali Bapak atau Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saya, itu nanti boleh ditanyakan ataupun ada masukan, ada ide atau gagasan yang akan disampaikan, bisa nanti di ini aja ya. Rekaman masih terus berjalan ya Bapak Ibu. Baik, silahkan boleh raise hand yang akan bertanya ataupun memberikan usulan, pendapat, gagasan atau apa saja yang mau disampaikan. Boleh? Yang pertama, Ibu Fitri telah raise hand. Silahkan Bu Fitri untuk dibuka saja mic-nya. Boleh? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Ais atas kesempatannya. Tadi kan disampaikan mengenai penghargaan hukuman ya. Nah, setelah pemaparan tadi dikatakan bahwa sebetulnya tidak semua penghargaan itu berdampak positif gitu ya. Nah, betul. Kalau memang seperti itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mengapresiasi sebuah pencapaian dari anak gitu, seperti itu? Terima kasih. Baik Bu Fitri, cukup pertanyaannya Bu? Cukup Bu. Iya, terima kasih Bu Fitri. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fitri sesuai dengan pemaparan yang tadi. Memang betul, kita ketika memberikan penghargaan kepada anak itu kan istilahnya justru akan menyebabkan ketergantungan. Adapun cara yang lain itu sebetulnya kita memberikan reward ataupun pujian itu tidak haram-haram banget, tidak yang nggak boleh gitu memberikan pujian. Kenapa sih? Alangkah baiknya kita memberikan reward berupa terima kasih ya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Atau bisa juga seumpamanya kalian luar biasa, kalian hebat. Jadi penghargaan di sini itu barangkali Bu Fitri bukan berupa barang. Kalau tadi penghargaannya berupa barang sehingga seperti yang tadi dibagikan permen gitu ya. Terus nanti ketika peringkat 1, 2, 3 dikasih buku. Dulu kita kalau ranking itu kan suka ada ya waktu SD barangkali nanti diumumkan nih ketika kenaikan kelas di panggung ranking 1 adalah siapa gitu diumumkan. Terus ranking kedua, ketiga, terus kita mendapatkan kado atau hadiah dari wali kelas kita. Pernah nggak sih Bapak Ibu dapat penghargaan yang seperti itu gitu? Nah, maksudnya jadi ketika kita memberikan penghargaan dalam bentuk barang, mungkin itu yang tidak ini ya, tidak baik gitu, tidak bagus. Tapi ketika kita memberikan pujian dan hanya sebatas itu saja dan tidak berlebihan juga, itu merupakan pembelajaran dari pemberian penghargaan itu sendiri. Justru mereka harusnya dengan melakukan suatu hal yang baik itu justru itu merupakan pembelajaran bahwa dia sedang memberikan penghargaan buat dirinya sendiri, bukan untuk apapun motivasinya, bukan karena ada hadiah, bukan karena ada pujian, bukan karena adanya suatu hal yang sudah dijanjikan oleh guru. Motivasinya mungkin lebih ke arah untuk menghargai diri kita sendiri aja begitu Bu Pit. Gimana? Cukup ya?
Atau barangkali ada yang mau Cukup, Bois. menambahkan? Terima Oh iya, baik, kasih. terima kasih Bu Fitri. Boleh, barangkali masih ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab ataupun tanggapan. Bu Arpa, silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya sudah berbagi ilmunya. Alhamdulillah banyak pengetahuannya. Alhamdulillah, terima kasih juga ibu-ibu, bapak yang sudah hadir. Iya, gimana ibu? Ya, saya tadi menyambung dari yang Bu Fitri ya. Pertama, kalau dulu kan ada ranking dan sebagainya gitu. Sampai sekarang kan tidak ada ya. Berarti Ya, karena memang perubahan zaman atau karena memang pola pikir orang yang sudah berbeda atau gimana ya Bu? Karena menurut saya ranking itu salah satu memotivasi juga anak lain untuk termotivasi supaya belajarnya bisa lebih semangat lagi mungkin gitu. betul. Tapi ternyata ada satu kondisi di mana bahwa ranking itu membuat orang lain juga merasa eh, insecure gitu Iya, betul, ya. betul Bu. Nah, Ya, jadi faktor penyebab utamanya itu karena apa ya Bu? Kok bisa terjadi perubahan yang dulu tadinya ada menjadi tidak ada gitu? Itu satu ya Bu. Boleh lagi, betul. boleh satu lagi? Boleh mangga Bu, silahkan. Ya, tadi juga berkenaan dengan kontrol siswa ya. Jadi kita harus ada kenyamanan pada saat mengingatkan siswa supaya bagaimana caranya siswa itu merasa nyaman, tidak merasa terintimidasi. Kemudian kita juga harus eh, mengingatkanlah dengan cara yang baik gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk menegur siswa dengan baik tanpa mengintimidasi siswa gitu, boys. Iya, Sementara kalau dilihat siswa sekarang banyak tersinggungnya gitu, iya, banyak iya. baperannya seperti itu. Mungkin Iya, itu saja, boys. Terima kasih. baik. Iya, terima kasih Bu Arfa. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Arfa. Yang pertama tentang pemberian penghargaan ya. Kenapa berubah dari dulu dengan yang sekarang? Baik ya, Bapak Ibu, sebetulnya sekarang itu sudah kita laksanakan di rapot pendidikan itu sudah tidak ada lagi sistem rankingan ya. Jadi tidak ada lagi peringkat 1, 2 ataupun 3 karena ini lebih ke tadi yang sudah saya jelaskan itu merupakan motivasi justru yang akan menimbulkan merasa tidak nyaman, tidak aman ataupun merasa ada kecemburuan dari yang lain, yang insecure itu tadi. Tapi karena insecure bukannya termotivasi untuk menjadi ranking 1 2 3 malah jadi merasa masa bodoh, ya sudahlah udah ada yang ranking 1, 2, 3, saya nggak mesti ngapa-ngapain, seperti itu. Nah, jadi untuk lebih ininya, pemerintah sekarang di kurikulum Merdeka sudah menerapkan tidak ada perankingan supaya tidak ada kecemburuan antara teman, seperti itu. Kalaupun nanti masih ada guru yang memberikan penghargaan, barang, benda, atau apapun, ya tidak boleh dijanjikan karena itu akan menjadi tidak produktifnya anak. Jadi sebetulnya ketika kita memberikan penghargaan ya, baik itu berupa pujian atau barang secara berlebihan, justru akan membuat siswa atau murid itu kontraproduktif. Mereka malah menjadi ketergantungan dengan hadiah yang akan kita kasih. Ya, tapi kalau seumpamanya mereka sudah melakukan hal yang baik dan mereka melakukan terbaik yang mereka lakukan, itu barangkali ya nggak apa-apa kali kalau memuji atau berterima kasih itu tidak akan menimbulkan kecemburuan yang lain karena memang kita sebelumnya tidak memberikan barang atau benda untuk memotivasi mereka, tapi itu merupakan reward dari kita yang istilahnya tidak menjadi mereka ketergantungan atau mereka melakukan suatu hal karena dijanjikan oleh reward oleh kita. Jadi lebih ke ini intinya yang Bu Arpa tanyakan itu kenapa ada perbedaan antara dulu yang sekarang, mungkin karena canggihnya teknologi sekarang itu dan mungkin berbeda dengan karakter ataupun sikap ataupun
perilaku zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu ada yang ranking kita justru ikut senang, tapi sekarang banyak juga yang kita susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, seperti itu Bu. Dan itu istilahnya yang dibahas di budaya positif ini gitu. Dan kalaupun yang kedua itu tadi pertanyaan Bu Arfah ya, yang tentang apa sih Bu tadi, saya agak lupa Bu. Tentang bagaimana caranya guru menegur siswa dengan cara yang baik ya. Nah, di dalam teori restitusi yang sudah saya laksanakan Bu Arfah, jadi ketika kita memberitahu, menegur ataupun istilahnya memberitahu anak bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang sama, itu jangan pernah dilakukan depan teman-teman yang lainnya supaya harga dirinya tidak turun atau tidak hancur. Kita kan biasanya kalau ada yang datang terlambat, kita mengajar nih jam pertama, ada yang datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nanti besok nggak boleh bla bla bla. Kita kasih nasihat, berapa banyak kita memakan waktu. Nah, sebaiknya kalau di dalam budaya positif yang sudah saya pelajari, ketika ada anak yang terlambat, ya sudah, nanti silakan duduk untuk mengikuti pelajaran Ibu, nanti istirahat, temui Ibu di kantor ya. Nah, nanti kita melakukan yang tadi segitiga restitusi itu, kita tanyakan, tapi tidak juga di depan guru-guru yang lain untuk dipermalukan juga atau dibahas. Jadi si anaknya face to face, berdua saja antara kita dengan anak, kita menanyakan, kenapa ya tadi datang terlambat? Pasti anak punya alasan. Kalau semuanya dia alasannya karena saya tidak mempunyai ataupun ketinggalan angkot atau tidak mempunyai kendaraan. Nah, semuanya kita ini memberikan penguatan, tidak apa-apa, ibu juga sekali-kali datang terlambat kok. Tapi kira-kira apa ya yang bisa dilakukan semuanya? Terus anaknya mungkin nanti menjawab, tidak tahu Bu, kalau menurut Ibu bagaimana? Ya kalau sekarang terlambat kesiangan, kamu tahu kan seumpamanya kita itu masuk jam 7 pagi sesuai dengan peraturan di sekolah. Iya Bu tahu. Nah kira-kira supaya datangnya tidak terlambat itu bagaimana gitu. Nah nanti si anak sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya. Barangkali seperti itu Bu Arfah, kita dalam memberikan atau memberitahu kesalahan anak itu tidak dengan di depan temannya, kita panggil, baru kita kasih tahu, dan dia sendiri yang harus mencari solusinya dengan kita kuatkan, kita tambahkan seperti itu. Barangkali itu cukup ya Bu Arfah. Baik, terima kasih Bu Lis. Karena waktunya sudah melebihi, kita jadwalnya itu sampai jam 9:30. Bapak Ibu, saya akan berhenti merekam. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri tatap maya ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, barangkali nanti kita bisa bertemu di lain waktu untuk diskusi yang lainnya. Karena terbatasnya waktu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Ibu bersama kelas 11 MPLB 3 akan mengagendakan untuk membuat keyakinan kelas. Dan tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tidak yakin? Pernah mendengarnya? Pernah. Di mana? Ada yang mau mencoba mengartikan
Baik. Nah, sebelum kalian berpraktik membuat keyakinan kelas, Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang apa sih itu keyakinan kelas. Baik ya, kita lanjutkan saja. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini ya pengertiannya. Walaupun kalian mungkin belum begitu paham, kita lanjutkan. Nah, fungsi dan kegunaan keyakinan kelas adalah membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid ya. Kita lanjut ya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas di kelas 11 MPLB ini, yang pertama, penjelasan kepada siswa tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, tadi itu sudah membahas sedikitnya tentang keyakinan kelas. Kedua, membuka ruang diskusi. Ketiga, mencatat keyakinan kelas. Keempat, merumuskan keyakinan. Nah, ini langkahnya seperti ini sebetulnya. Tidak banyak yang kita lakukan, kita simpel saja. Nah, ini hasilnya. Kalau yang keyakinan kelas 11 DKP kemarin itu hasilnya tentang disiplinnya, yaitu datang tepat waktu, memakai seragam sesuai hal yang sudah ditentukan. Sedangkan saling menghormati dan menyayangi itu yang pertama menghormati guru dan saling menyayangi sesama teman. Dua, membiasakan untuk 5S ya. Kita di sekolah kan sudah mencanangkan adanya 5S, yaitu sapa, apa lagi? Salam, sopan, dan santun. Nah, itu. Ini merupakan rumusan dari keinginan semua anggota kelas 11 DKP. Tapi karena kalau satu orang itu ditempel ataupun dituangkan dalam keyakinan kelas itu terlalu banyak, bahkan ada beberapa usulan keyakinan kelas yang sebetulnya isinya sama. Jadi nanti kita membuatnya, kita rumuskan sehingga membentuk satu kalimat atau beberapa kalimat yang harus kita patuhi di kelas ini, seperti itu. Jadi tidak semua hasil dari masukan ataupun keinginan dari semua warga kelas, tapi nanti kita rumuskan menjadi beberapa kalimat yang kalimatnya itu positif. Jangan ada kalimat seperti tidak, jangan, tidak boleh. Nah, jadi diganti dengan datang tepat waktu. Udah cukup kan, itu udah tahu. Jangan sampai begini, sebelumnya keyakinan kelasnya tidak boleh terlambat. Ya udah datang tepat waktu aja. Terus tidak boleh memakai seragam yang tidak sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Udah aja langsung memakai seragam sesuai hari yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ini masih ya, ini poin yang berikutnya tadi kan disiplin, menghormati guru dan lain sebagainya, menjaga kesehatan, semuanya melaksanakan tiga sesuai hari yang sudah ditentukan. Jangan pakai kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada nih masih yang kalimat yang belum positif, yang nomor 2. Nanti kita ubah karena keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel, tidak kaku, bisa diubah, bisa ditambahkan, bisa dikurangi nggak? Bisa ya. Nah, menjaga kebersihan dan keindahan kelas secara bersama-sama, bertanggung jawab, mengumpulkan tugas apapun tepat waktu. 2, melaksanakan tata tertib sekolah. Nah, ini dokumentasinya waktu ibu membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kalian silakan tuangkan keinginan harapan kalian supaya kelas kita aman, nyaman, dan kita menjalani pembelajaran itu enak gitu, dengan bahagia. Nah, ini dokumentasi dan terakhir umpan balik. Terus, nah seperti itu ya. Ada yang mau bertanya nggak sebelum kita membuat keyakinan kelas hari ini? Ada yang mau paham nggak? Atau ada yang mau memberikan masukan, ide, gagasan atau apa? Boleh sebelum kita memulai. Ya silakan saya. Ibu nanti itu dibikin nanti pas di kelas. Hari ini, sekarang dibuatnya. Jadi nanti setelah ibu memaparkan yang tadi di slide, ibu akan ke sesi berikutnya untuk kalian mempraktikkan keyakinan kelas dan kalian membuat keyakinan kelas itu sendiri.
Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Silakan. Daripada istilahnya nanti pas pembuatannya kalian masih bingung, lebih baik sekarang bertanyanya. Udah cukup ya? Baik. Ibu akan membagikan kertas satu orang satu. Nanti kalian tuangkan sesuai dengan apa yang ibu instruksikan atau apa yang ibu suruh lakukan ya. Santai aja, nggak usah tegang-tegang. Jadi nanti kalau kurang semuanya kalian banyak menuangkan kata-katanya, boleh ditambah lagi sebelah kanan. Ini 5 ya. 5, 6. Silahkan bagikan. Satu orang satu dulu ya. Baik, ibu akan mematikan terlebih dahulu slide-nya ya. Nah, sekarang kalian sudah pegang kertasnya satu orang satu? Sudah. Bagus. Kalian tuangkan bisa 1, 2, atau 3 kalimat. Apa yang kalian harapkan dilakukan dulu ya, maafnya. Yang tombol birunya. Ya. Oh, ditutup aja ya. Belum mati tuh masih. Bentar. Biar nanti kita menyimpan itunya. Ya udah ya, udah mati. Nah, sekarang kalian buat satu pernyataan tentang apa yang kalian inginkan di kelas ini supaya kegiatan belajar mengajar kalian merasa nyaman, aman, dan istilahnya kondusif seperti itu. Seumpamanya ya tadi ya ada datang tidak terlambat, terus membuang sampah ke tempatnya, harus saling menghargai satu sama lain, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah itu hanya contoh saja. Terus nanti kalau ada hal lain yang ingin kalian tuangkan dalam keyakinan kelas boleh. Jadi kalian kerjakan sendiri dengan usaha sendiri, dengan bahasa sendiri, tidak masalah. Nanti kita akan rumuskan masalahnya. Kalau yang sudah mengerjakan, tempel di papan tulis ya. Nggak apa-apa di mana aja, tapi jangan berantakan juga. Nanti kita rumuskan, kita catat. Kan kadang ada yang sebetulnya tujuannya sama, arahnya sama, tapi kalimatnya saja yang berbeda seperti itu. Baik, paham ya? Boleh mulai dari sekarang kalian membuat 1, 2, atau 3, yang minimal 1 aja lah ya, yang kalian inginkan supaya kita di kelas ini tertib gitu. Tidak ada sampah, tidak ada yang terlambat atau yang melakukan kegaduhan seperti itu. Silakan. Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis.
silakan nih. Satu-satu dulu baca, nanti kita merumuskan sama-sama. Baca, silakan. Siapa menghadap ke teman-temannya, jangan belakangi teman. Apa aja Siapa yang diinginkan teman-teman kita yang sudah ditulis di papan tulis? Belajar sama untuk mendapat tujuan. Belajar Belajar bekerja sama. untuk mencapai tujuan. Oke. Dah taruh lagi. Terus apa lagi? Saya ingin kelas ini semakin Kompak. Terus? belajar dengan tekun dan percaya diri. Iya. Terus tidak terjadi perselisihan. Terus apa lagi? Terus membuang sampah Bekas. bekas makanannya. Iya. Terus bekerja sama dengan teman sekelas. Tidak menghina satu sama lain. Terus fasilitas di kelas dengan kipas angin agar belajar tidak kepanasan. Lanjutkan. Terus bekas makan dan minum diharap buang pada tempatnya. Iya. Terus belajar dengan tekun. Setidaknya. Terlalu keras ketawa di dalam kelas. Iya. Terus sebaiknya tidak menaruh atau menyimpan gelas plastik atau makanan di atas meja. Terus. Tidak Yang lain disimak ya. dan berteman dengan siapapun. Iya. Terus saling menghargai pendapat. Terus selalu rukun bersama teman. Iya. Terus siswa harus datang tepat waktu. Iya. Setidaknya tidak boleh tidur di kelas saat KBM sedang dimulai. Iya. Terus 11 sampai 13 seharusnya punya denda pengaturan buat yang tidak mengerjakan piket kelas. Iya. Terus seharusnya punya aturan kelas agar kelasnya tidak gaduh. Nah, itu ya. Siapa boleh duduk dulu. Terima kasih sudah membacakan. Kasih tepuk tangan buat Siapa dong. Nah, sekarang kita akan merumuskan apa yang sudah Siapa bacakan hasil dari kalian mengumpulkan dalam membuat keyakinan kelas. Tulis rumusan keyakinan kelas. Dari yang sudah tadi dibaca Siapa, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi didengar nggak apa saja yang bisa menjadi keyakinan kelas? Tadi kan ada yang semuanya membuang sampah bekas makannya sendiri, terus saling menghargai, tidak boleh tertawa keras-keras gitu ya. Itu merupakan ketertiban juga ya. Terus juga di meja jangan ada sampah plastik bekas minum, terus ada selalu rukun bersama, kompak. Nah, itu sebetulnya kalau di satu digabungkan itu bisa menjadi keyakinan kelas. Satu, silakan siapa yang mau berpendapat? Kira-kira kalimat seperti apa untuk merumuskan yang tadi sudah Siapa baca? Silakan. Ya. Apa kira-kira? Yang pertama, menjaga apa? Menjaga hubungan sesama teman. Menjaga hubungan sesama teman. Atau jangan menjaga hubungan ya, menjaga kerukunan sesama teman di kelas. Sama teman udah cukup ya. Sok nih tulisnya. Menjaga hubungan baik ya. Hubungan itu kan banyak. Tapi nanti ini bisa kita perbaiki ya setelah ini selesai. Jadi ini sifatnya temporer. Menjaga hubungan dengan teman sekelas barangkali gitu. Kalau sama teman kan teman banyak. Kan kita bikin keyakinan kelas 11 MPLB. Berarti hanya kelas kita saja, tidak dengan kelas yang lain. Nah, yang kedua, boleh merumuskan yang ini. Apa aja? Membuang sampah pada tempatnya. Tulis nih. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Yang ketiga, yang tadi tuh yang
mendapatkan kerjasama. Nah, coba buat kalimatnya. Rumusan kalimatnya seperti apa ya kira-kira? Nggak apa-apa, jangan takut salah sih. Nanti kan kita bisa ngasih masukan kira-kira yang tepat yang seperti apa yang berkaitan dengan kekompakan kelas. Boleh menggunakan awalan dari kalimat 1 dan 2 boleh. Kayak tadi tuh sesama dengan teman sekelas gitu. Menghargai teman sekelas aja. Kalau sama teman terlalu luas cakupannya. Menghargai teman sekelas. Teman yang kurang enak. Udah nggak apa-apa. Udah cukup? Ada yang mau ditambahkan nggak? Masih ada yang kurang nggak? Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Ya, terima kasih ya, Nanda. Silakan duduk. Baik, kita sudah merumuskan keyakinan kelas 11 MPLB 3. Ini ada 5 poin. Ini bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan yang kita rumuskan, tetapi tidak mesti hari ini karena kan nanti ada lagi pelajaran berikutnya supaya tidak menyita waktu atau mengganggu mata pelajaran yang lainnya. Kita cukupkan dulu. Nah, nanti ada yang mencatat ya dan menuliskan atau menuangkan bisa ke karton, ke ini ya, untuk ditempel di depan kelas. Semua warga kelas bisa membaca dan bisa melaksanakannya dengan kesadaran diri sendiri. Tidak boleh istilahnya apa yang sudah kita yakini kita juga yang melanggar, karena ini kan kesepakatan kalian supaya menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan kita istilahnya tidak terganggu oleh hal-hal baik itu sikap, perbuatan yang memang tidak sesuai dengan norma ataupun peraturan di sekolah ini. Jadi nanti kira-kira siapa nih yang mau membuat rumusannya? Bisalah sehari 2 hari ke depan itu nanti bisa segera untuk ditempel di papan atau di dinding kelas. Siapa kira-kira? Sekretarisnya siapa? Nadine. Ya udah, nanti yang membuat, nanti ketika itu masuk lagi pada pelajaran berikutnya mudah-mudahan sudah ada ya, tidak sulit. Nanti judulnya keyakinan kelas 11 MPLB. Terus nanti bisa juga ini di bagian-bagian gitu ya, bisa juga udah seperti ini. Gak apa-apa, bahasanya sederhana, yang penting kalian paham dan kalian melaksanakan, itu yang penting. Baik ya, kita sudah selesai merumuskan keyakinan kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa umpamanya? Silakan. Menjaga kekompakan. Kekompakan kerukunan hampir sama nggak sih? Beda ya? Beda kekompakan. Menjaga kekompakan dan dalam bekerja sama. Kerja sama apa? Menjaga kekompakan Di lingkungan kelas. di lingkungan kelas. Udah itu udah cakupannya bekerja sama, saling dukung, saling bantu, terus juga saling mengingatkan ketika ada yang salah. Menjaga kekompakan di lingkungan kelas. Ini nih ada nih siswa harus datang pada tepat waktu. Kira-kira kalau dibuat rumusannya apa ya? Yang tepat nih? Apa? Tepat waktu itu kan lebih ke disiplin ya. Terus apa tuh? Kalimatnya seperti apa? Meningkatkan kedisiplinan agar tidak telat masuk sekolah. Kalau kedisiplinan itu udah banyak nih, udah mencakup tidak datang terlambat, memakai seragam. Kan tadi ada ya yang harus memakai seragam sesuai waktunya. Nah ini aja, coba kalimat awalnya apa? Susun nih. Kira-kira apa? Dalam meningkatkan disiplin warga kelas gitu. Diri murid ya. Udah gitu. Jangan
rancu ya, jangan ambigu juga. Jadi yang pas baca tuh paham, tidak salah arti atau salah tafsir. Membangun apa? Disiplin. Tadi udah bagus tuh, apa sih yang meningkatkan? Berarti selama ini kalau meningkatkan kalian tidak disiplin dong. Menerapkan kedisiplinan di lingkungan kelas itu udah. Jadi udah termasuk ke dalam datang tepat waktu, terus memakai seragam yang sesuai dengan hari yang sudah ditentukan, tidak boleh membuat kegaduhan, dan setelah itu disiplin ya. Meningkatkan kedisiplinan ada di lingkungan kelas. Nah ini udah termasuk tidak boleh tidur di kelas, itu juga disiplin ya. Terus nah tadi kalau yang piket itu masuk kedisiplinan belum sih? Katanya harus mengerjakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kan ya. Saling menghargai pendapat, tidak membeda-bedakan teman. Ini udah kekompakan sih, sebaiknya tidak menaruh atau menyimpan gelas, udah. Masih ada yang mau ditambahkan lagi nggak dari yang tadi masukan-masukan yang sudah dibacakan? Ini udah 4 nih, udah banyak. Jadi kita buat keyakinan kelas itu tidak mesti banyak-banyak. Toh ini juga istilahnya kita itu harus ada usaha atau upaya untuk menjalankannya gitu, dari keempat ini gitu. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Kerjasama dengan teman sekolah tidak menghina. Nah, menghina itu biasanya apa sih? Harus saling apa sih? Menghargai, menghormati, apalagi? Menyayangi. Saling menyayangi. Nah, yang tepat untuk merangkum dari kalimat yang tadi itu apa tuh? Sayang itu udah menghargai ya. Kalau kita sudah menghargai orang, kita akan menebarkan kasih sayang, akan menghormati, menghargai pendapatnya, akan menerima teman kita apa adanya gitu. Tapi tetap kita harus, kalau ada yang salah, mengingatkan, tidak boleh membiarkan. Berarti menghargai sesama, menghargai apa ya yang cocok ya? Menghargai apa? Sesama teman. Terlalu luas nggak sih sesama teman, kayak tadi tuh sesama